Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Berhubung hari ini Prof. Tuti masih ada kegiatan di luar, oleh karena itu kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Faif dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Hmm, Agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai, sekarang Ning dilanjut. Oke, terima kasih Pak Silahkan Faif. dilanjut Ning. Baik, Bapak Ibu, untuk yang presentasi hari ini kebetulan kelompok 3 dan kelompok 3 itu adalah kelompok kami, yaitu saya sendiri Purwatiningsi dengan Ibu Duha Safria. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah udah tampil di layar Bapak Ibu semua? Udah Bu, udah boleh. Oke, silakan Buki. Iya. Baik, terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Tuti, selamat siang Bapak Ibu. Izin untuk presentasi hari ini kelompok kami dengan tema Work Team, Work Group, and Team Effectiveness. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bu Ning, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dua Safria, dan juga Ibu Purwatiningsih. Ya, ini adalah beberapa topik yang menjadi gambaran apa yang akan kami presentasikan hari ini. Pertama, kami akan membahas mengenai perbedaan dari grup dan juga tim, karena kalau dari bahasa sehari-hari, kayaknya kita sering menjadikan dua kata ini kata yang bergantian aja gitu, tapi ternyata berdasarkan beberapa ahli, ini memiliki makna yang berbeda, jadi penempatannya pun juga berbeda. Kemudian kami juga membahas mengenai tim proses, task work proses, dan juga teamwork proses. Walaupun kayaknya katanya mirip-mirip, tapi ini juga memiliki makna yang berbeda. Nah, teamwork proses ini juga nanti yang akhirnya kami bedah menjadi satu variabel gitu. Jadi ada dimensinya, ada indikatornya yang nanti juga akan kita bahas. Lalu kita juga membahas mengenai interpersonal proses yang merupakan salah satu dimensi dari teamwork proses itu sendiri. Lalu kita juga bahas mengenai communication process in teams, identify the characteristic of effective teams, dan juga yang terakhir mengenai studi kasus tentang efektivitas kerja sama tim itu sendiri. Next, Bu. Ya, topik yang pertama adalah differences between groups and teams. Next. Ya, jadi kalau kita ambil dari bukunya Robbins and Judge yang berjudul Organizational Behavior tahun 2023, di situ beliau menerangkan mengenai perbedaan antara grup dan juga tim. Kalau grup itu kan merupakan eh, sekumpulan orang, ya tentunya lebih dari dua, yang punya ketergantungan, saling berinteraksi, kemudian mau mencapai satu tujuan yang sama. Tapi walaupun mereka saling berinteraksi, saling ketergantungan, tapi hanya sebatas sharing informasi saja, yang nantinya informasi tersebut untuk mencapai satu keputusan yang akhirnya memudahkan aktivitas mereka masing-masing di dalam grup tersebut gitu. Jadi hasil kerjanya atau output dari grup tersebut hanya akumulasi dari pekerjaan individu tadi saja gitu. Jadi misalnya ada 5 orang berarti outputnya hanya akumulasi dari kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C, kerjaan D, dan juga kerjaan E. Tidak ada upaya kolaborasi di sana. Sedangkan kalau tim itu ada upaya kolaborasinya. Jadi hasilnya idealnya akan lebih tinggi karena ada hasil kolaborasinya. Jadi kalau kita bekerja secara individu, kalau prosesnya berjalan dengan baik, pasti hasil
kolaborasinya akan lebih baik dibandingkan kalau kita mengerjakan hal tersebut secara individu. Nah, kalau tim itu ada upaya kolaborasinya tadi. Jadi itu yang membedakan grup dengan tim. Ada kolaborasi di dalam tim, sedangkan tidak ada kolaborasi di dalam grup. Hanya interaksi saja. Next, Bu. Kemudian masih di dalam buku Robbins and Judge juga diklasifikasikan beberapa tipe tim. Ada 4. Yang pertama ada problem solving teams atau tim pemecah masalah. Ini umumnya berfokus pada peningkatan kualitas atau efisiensi. Jadi seringkali dikenal sebagai tim kontrol kualitas. Pokoknya mau menyelesaikan satu permasalahan yang umumnya biasanya kan masalah efektivitas, masalah eh, apa namanya peningkatan kualitas gitu. Kemudian yang kedua ada self-managed work teams. Ini tim kerja yang dikelola secara sendiri, yang terdiri dari karyawan yang melaksanakan tugasnya, yang saling terkait dan saling bergantung, tapi punya wewenang sendiri atau tanggung jawab sendiri terhadap pengawasannya. Terus yang ketiga ada cross-functional teams atau tim lintas fungsi. Ini menghimpun individu dari berbagai bidang dalam atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, menghasilkan ide baru, menyelesaikan masalah, atau mencapai apapun yang menjadi tujuan dalam tim tersebut. Jadi dia punya area yang lebih luas gitu, bukan cuman interaksi antar tim saja, tapi interaksi antar unit yang berbeda, organisasi yang berbeda. Dan yang keempat adalah virtual teams. Tim ini memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan anggota yang tersebar secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Jadi memungkinkan kolaborasi online yang em, ada jarak geografisnya. Nah, ini dimungkinkan oleh adanya virtual team ini. Next, next. Topik berikutnya adalah tim proses. Tim proses ini istilah yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, kegiatan, interaksi yang terjadi di dalam tim dan berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir mereka. Karakteristik tim seperti seberapa beragam anggotanya, seberapa besar ketergantungan antar tugas anggotanya, atau ukuran timnya bagaimana, itu bisa mempengaruhi bagaimana tim berkomunikasi dan juga berinteraksi. Kalau kita melihat suatu tim lagi kerjasama, itu biasanya kita bisa ngelihat nih, oh ternyata orang-orangnya aktif ya dalam mencari solusi permasalahan, bagaimana orang-orangnya aktif dalam berdiskusi. Nah, itu kan adalah hal-hal yang nyata, yang kita bisa sebagai orang luar tuh melihat. Tapi ada juga hal-hal yang ternyata kita nggak bisa lihat, kayak misalnya engagement anggota di dalam tim tersebut, bagaimana rasa bangga mereka, rasa kebersamaan mereka, itu hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, tim proses ini mencakup keduanya. Hal-hal yang bisa kita lihat dan hal-hal yang kita tidak bisa lihat itu merupakan cakupan dari tim proses. Oleh karena itu, proses tim mencakup baik tindakan nyata yang dilakukan anggota tim maupun perasaan dan pikiran yang sulit dilihat yang muncul dari interaksi antar anggotanya. Kalau kita lihat satu tim yang isinya adalah orang-orang yang kayaknya memang orang-orang yang pintar, orang-orang yang aktif gitu ya, terus hasilnya memuaskan, hasil dari kerja sama tim yang memuaskan itu kayaknya udah biasa gitu. Tapi ketika satu tim berisi orang-orang yang kalau secara individual dia hasilnya tidak sebaik ketika mereka berkolaborasi, nah itu adalah proses ideal yang sebenarnya ingin dicapai oleh setiap tim. Itu kita sebut juga dengan proses gain. Jadi ada kondisi di mana hasil kerjasama, hasil ketika mereka berkolaborasi lebih tinggi dibandingkan dengan ketika mereka bekerja secara individu. Tapi ada juga kondisi sebaliknya, di mana ketika orang-orang yang kayaknya kalau secara individu bisa bekerja lebih optimal, tapi ternyata ketika disatukan menjadi satu tim kok outputnya tidak sebaik itu. Nah, itu adalah terjadi proses loss. Ada eh, penurunan hasil kinerja ketika orang-orang ini bekerja secara bersama-sama atau berkolaborasi. Nah, kenapa bisa terjadi proses loss? Karena adanya coordination loss dan juga motivational loss. Kalau coordination loss ini adalah kondisi di mana ketika kita
bekerja sama kan tentu perlu ada proses koordinasi, proses diskusi. Nah, kadang-kadang waktu dan energi yang kita miliki tuh jadi terbuang untuk hal-hal tersebut gitu. Yang padahal mungkin kalau kita langsung aja ngerjain sendiri, itu malah jadi lebih optimal hasilnya. Nah, itulah proses coordination loss yang akhirnya jadi menyebabkan penurunan hasil kinerja yang dilakukan oleh tim tersebut. Bahkan terparahnya adalah production blocking. Nah, kalau production blocking ini adalah kondisi ketika kita harus nungguin hasil dari pekerjaan orang yang urutannya di atas kita, gitu. Jadi kita nggak bisa mulai pekerjaan kita ketika orang yang harusnya ngasih data ke kita itu belum ngasih data. Jadi kita harus nunggu, harus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melanjutkan tugas kita. Nah, itu disebut juga dengan production blocking. Ini juga akhirnya jadi menyebabkan proses loss tadi. Proses yang akhirnya kalau kita kerjain sendiri kayaknya bakal lebih optimal deh dibandingkan kalau kita mengerjakan bersama tim. Nah, kemudian faktor kedua yang juga mungkin muncul adalah motivational loss. Kalau motivational loss nih adanya ya kehilangan motivasi ya, penurunan produktivitas tim yang terjadi ketika anggota tim tidak bekerja sekeras yang mereka bisa. Karena kan kalau dalam tim kita sulit untuk menentukan siapa orang yang berkontribusi lebih besar. Karena kan biasanya entah kontribusinya di eh, model yang berbeda atau kontribusinya tidak dilakukan secara bersama-sama. Jadi kita nggak bisa mengkomparasi siapa yang lebih baik daripada siapa secara kontribusinya. Nah, hal ini akhirnya jadi menyebabkan rasa kurang tanggung jawab atas hasil tim karena mungkin merasa ada orang yang bisa di apa namanya ditunggangi atau misalnya ada juga orang yang nggak kelihatan nih kerjaannya jadi ya udah nggak usah terlalu optimal banget. Nah, hal-hal itu kita sebut juga dengan social loafing atau kemalasan sosial. Ini akhirnya bisa menghambat keefektifan tim yang ujung-ujungnya pasti akan berpengaruh juga terhadap bagaimana kinerja tim tersebut. Next, Bu. Ya, topik yang ketiga adalah task work process. Ini kita ambil dari Colquitt. Di sana dikatakan task work process merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anggota tim yang secara langsung berkaitan dengan penyelesaian tugas tim. Ini adalah proses inti yang memungkinkan tim untuk mencapai tujuannya. Ada tiga aktivitas yang dilakukan secara urutan dalam task work process ini. Yang pertama adalah creative behavior, kemudian decision making, dan juga yang terakhir adalah boundary spanning. Next. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kalau creative behavior ini mengacu pada aktivitas tim yang berfokus pada menghasilkan ide dan solusi yang inovatif dan juga berguna. Ada dua teknik yang dikenalkan di dalam buku Colquitt itu. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming ini adalah teknik yang mendorong anggota tim untuk menghasilkan ide secara bebas dan juga spontan. Tapi brainstorming ini ternyata dikatakan less efektif kalau tidak ada social control-nya. Makanya nanti ada teknik kedua yang dianggap bisa mengatasi keterbatasan brainstorming itu yang disebut juga dengan nominal group technique. Oke, kita bahas yang brainstorming dulu. Brainstorming ini ada 4 tahap di dalamnya. Yang pertama, express all ideas that come to mind no matter how strong. Jadi semua ide bahkan yang tampaknya tidak masuk akal itu diterima dan dicatat. Tujuannya adalah untuk mendorong pemikiran yang luas dan menghindari penyensoran diri. Jadi harus ditampung aja semua ide-ide dari tim yang walaupun kayaknya nggak masuk akal, kayaknya aneh, nggak nyambung, tapi semua itu perlu ditampung. Kemudian yang kedua, go for quantity of ideas rather than quality. Fokusnya adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa terlalu memikirkan kualitas pada tahap awal. Ini meningkatkan kemungkinan munculnya ide-ide yang benar-benar inovatif. Jadi kalau kita tidak menciptakan satu keterbatasan, akhirnya ide-ide yang kayaknya nggak kepikiran sebelumnya tuh jadi bisa muncul.
Kemudian yang ketiga, don't criticize or evaluate the ideas of others. Kritik ditunda sampai tahapan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada pihak-pihak yang mungkin lebih dominan dibandingkan dengan tim-tim lain, anggota tim lainnya. Dan yang terakhir adalah build on the ideas of others. Anggota tim didorong untuk mengembangkan ide-ide yang sudah ada, menghubungkan dan memodifikasinya untuk menciptakan ide-ide baru. Dari ide-ide yang sudah di-share oleh anggota tim, kemudian akhirnya dihubungkan, mungkin ada yang terkait, ada yang akhirnya bisa disatukan untuk akhirnya mendapatkan solusi yang memang dibutuhkan. Nah, tapi tadi brainstorming itu ternyata dikatakan kurang efektif kalau social controlnya nggak ada. Karena ya itu ada pihak-pihak yang mungkin dirasa lebih dominan, sehingga ada pihak-pihak yang akhirnya jadi takut berkomentar, takut mengeluarkan ide-ide. Nah, dari situ, berangkat dari situ, maka muncullah teknik kedua yang juga diperkenalkan di buku Colquitt, yang dinamakan nominal group technique. Nah, ini adalah pendekatan yang lebih terstruktur untuk menghasilkan ide. Jadi konsepnya sama, sama-sama mendorong anggota tim untuk menghasilkan ide, tapi bedanya kalau brainstorming secara langsung, kalau group teknik ini secara tertulis. Jadi yang pertama, tim itu dikumpulkan yang tujuan dari kumpul tersebut untuk mencapai satu tujuan, sama seperti brainstorming tadi. Kemudian setiap anggotanya secara individu menghasilkan ide-ide mereka tanpa berdiskusi dengan yang lain. Nah, ini mencegah dominasi oleh individu tertentu dan mendorong pemikiran yang independen. Lalu, setiap anggotanya secara bergiliran membagikan satu ide pada satu waktu. Ide-ide tersebut kemudian dicatat tanpa diskusi dan juga komentar. Jadi hanya mengungkapkan idenya saja, terus dicatat sama kita sebutnya dengan fasilitator, tanpa ada yang mengomentari ide-ide yang dikemukakan tersebut. Lalu setiap anggota secara individu menilai dan memberi peringkat. Jadi kita ranking idenya si A, kita ranking di urutan keberapa, idenya si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, fasilitator mengumpulkan dan menghitung peringkat untuk menentukan ide-ide yang paling populer atau dianggap paling baik oleh tim. Jadi jatuhnya seperti sistem ranking, nanti yang suara terbanyak atau yang dianggap paling efektif untuk memecahkan solusi atau mencapai tujuan dari perkumpulan tadi, maka itulah akhirnya yang digunakan. Jadi proses creative behavior itu adalah yaitu mencari ide, mencari solusi, mencari masalah dari hal-hal yang menjadi tujuan tim. Lalu yang kedua, next Bu. Yang kedua adalah decision making. Ini berkaitan dengan proses tim dalam memilih di antara berbagai opsi dan tindakan. Kalau tadi sebelumnya kita mencari idenya, mencari pemikirannya, menentukan beberapa alternatif. Nah, di decision making ini adalah penentuannya, gimana cara kita menentukannya. Ini juga ada 3 tahap, yaitu decision informity, staff validity, sama hierarchical sensitivity. Nah, decision informati ini mengacu pada sejauh mana anggota tim memiliki informasi yang cukup dan relevan tentang tanggung jawab tugas mereka. Ketika anggota tim memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diperlukan, kemudian kenapa itu penting dan bagaimana pekerjaan mereka cocok dengan pekerjaan orang lain, jadi membuat adanya satu keputusan yang lebih baik dan juga lebih terinformasi ketika memang informasi-informasi tersebut bisa didapatkan. Yang kedua adalah staff validity, berkaitan dengan kualitas rekomendasi yang diberikan oleh anggota tim kepada pemimpin atau pengambil keputusan. Kalau anggota timnya punya keahlian yang cukup relevan, kemudian mampu mengartikulasikan pandangan mereka dengan jelas dan persuasif, tentu akan jadi satu alternatif yang lebih dipertimbangkan dan jadi lebih valid, kemudian bermanfaat. Lalu yang ketiga, hierarchical sensitivity, ini mengacu pada sejauh mana pemimpin atau pengambil keputusan secara aktif mempertimbangkan dan menimbang rekomendasi dari anggota timnya. Pemimpin yang sensitif secara hierarki menghargai input dari anggota tim dan mendengarkan perspektif mereka.
Nah, jadi ini proses-proses untuk menanggapi, untuk menyeleksi alternatif-alternatif dari ide yang muncul tadi. Next, Bu Ning. Oke, yang ketiga boundary spanning. Boundary spanning ini melibatkan interaksi tim dengan individu atau kelompok di luar tim itu sendiri, mencakup membangun hubungan, memperoleh sumber daya, dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dengan pihak eksternal. Jadi kalau tadi sudah ada idenya, terus sudah dipilih alternatif dari ide-ide tersebut. Nah, kalau yang ini proses komunikasinya. Ada tiga peran yang muncul di sana. Yang pertama, ambassador activities. Ini melibatkan komunikasi yang ditujukan untuk melindungi tim, mendapatkan dukungan dari pihak lain, dan memperoleh sumber daya penting. Anggota tim yang melakukan aktivitas ambasador bertindak sebagai perwakilan tim, membangun hubungan dengan pihak eksternal, dan mempromosikan kepentingan timnya itu apa. Terus yang kedua, task koordinator activities. Ini melibatkan komunikasi yang ditujukan untuk mengkoordinasikan masalah terkait dengan orang atau kelompok di area fungsional lainnya. Nah, jadi anggota tim yang melakukan aktivitas koordinator ini tugasnya untuk memastikan bahwa pekerjaan tim satu dengan tim lainnya itu terintegrasi dengan baik dengan pekerjaan departemen yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga, scout activities. Ini melibatkan tindakan yang dilakukan anggota tim untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi baru, pesaing, tren pasar, atau faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi tim. Jadi kalau scout activities ini, dia membantu tim untuk tetap terinformasi, tetap adaptif, tetap responsif kalau misalnya ada perubahan-perubahan lingkungan yang bisa menyebabkan pencapaian tujuan timnya itu terganggu. Terakhir, Buning, teamwork process. Nah, ini adalah eh, variabel yang akhirnya kita bahas dan menelurkan dimensi juga indikator. Jadi, teamwork process ini merujuk pada serangkaian aktivitas interpersonal di antara anggota tim yang bertujuan untuk mempermudah dan mendukung terlaksananya pekerjaan tim. Meskipun aktivitas-aktivitas ini tidak secara langsung berkontribusi pada penyelesaian tugas itu sendiri. Nah, teamwork proses ini memiliki pengaruh positif yang moderat terhadap tim performance. Pengaruh ini cenderung lebih kuat pada tim yang melakukan tugas yang lebih kompleks dibandingkan dengan tim yang kayaknya nggak terlalu jelimet gitu tugasnya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Lepin dan teman-temannya di tahun 2008 yang kami ambil dari Colquitt. Next, Bu. Nah, ini adalah dimensi dan indikator dari teamwork process. Jadi, yang membentuk teamwork process ini adalah transition process, action process, interpersonal process, yang masing-masing punya indikatornya yang akhirnya membangun dimensi-dimensi ini. Next, Bu. Yang pertama tadi dimensinya adalah transition process. Transition process ini adalah serangkaian aksi yang dilakukan oleh sebuah tim di jeda antara periode-periode pelaksanaan tugasnya. Gitu. Jadi fase ini memiliki dua fokus utama. Yang pertama, tim berupaya untuk merefleksikan dan memahami apa yang telah mereka capai sebelumnya. Kemudian fase keduanya, mereka mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang. Nah, di sini ada tiga proses transisi. Ada mission analysis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tugas-tugasnya. Kemudian goal specification, ini melibatkan berbagai kegiatan yang terpusat pada penentuan dan kemudian akhirnya memberikan prioritas-prioritas yang ingin dicapai oleh tim. Kemudian yang terakhir strategi formulation. Ini mencakup pengembangan langkah-langkah tindakan dan juga penyusunan rencana-rencana alternatif. Kemudian yang kedua, next Bu, adalah action process. Action process ini, kalau tadi proses transisi itu penting sebelum di antara periode pekerjaan tugas. Nah, kalau proses tindakan ini atau action process ini penting ketika pekerjaan tugas sedang diselesaikan. Proses tindakan menggambarkan 4 kategori utama, ada monitoring progress, ada sistem monitoring, tim monitoring, coordination. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu dilakukan
ketika pekerjaan tugas sedang diselesaikan, jadi dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, next Bu, ada interpersonal proses. Proses interpersonal merupakan dimensi ketiga yang esensial dalam kolaborasi tim yang secara spesifik berfokus pada berbagai aktivitas tim yang bertujuan untuk mengelola relasi antar anggotanya. Meskipun di dalam sumber yang kita dapat ini dari Marx dan juga Lepin, rekan-rekannya menggambarkan proses transisi dan tindakan sebagai elemen yang saling memicu dalam siklus waktu yang berkesinambungan. Mereka menekankan bahwa pengelolaan dinamika interpersonal di antara para anggota tim adalah sebuah aktivitas berkelanjutan yang krusial di setiap saat. Kemudian interpersonal proses ini juga punya tiga indikator, yaitu conflict management, motivation, dan juga affect management. Nah, inilah yang perlu dikelola. Tapi nanti lebih lanjutnya interpersonal proses akan dibahas di slide berikutnya. Baik, berikutnya akan dipresentasikan oleh Bu Ning. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Buki. Mohon izin untuk melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tim effectiveness dari Colquitt, Lapin, dan Wesson. Itu dari buku Organizational Behavior. Nah, di sini eh, mengapa proses interpersonal itu penting? Yang pertama, di sini tim yang hebat tentunya tidak hanya dibangun dari keahlian dan tugas semata gitu ya. Lalu yang kedua, tetapi juga bagaimana anggota tim itu bisa saling berinteraksi. Lalu yang ketiga, di bagian ini, yaitu proses interpersonal itu mengacu pada dinamika sosial dan emosional yang memang membentuk kerjasama, membentuk kepercayaan, dan membentuk kekompakan dalam sebuah tim. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses ini merupakan terjadi dari sebelum, selama, dan setelah tugas itu dilakukan. Jadi saat kita berbicara tentang efektivitas dalam tim, kita tuh seringkali langsung memikirkan soal strategi kerja, langsung memikirkan pembagian tugas, atau mungkin langsung membahas mengenai hasil akhirnya bagaimana. Namun ada satu aspek yang memang sering kita tuh luput dan kurang perhatian, seperti bagaimana para anggota tim ini berinteraksi satu sama lain di luar dari tugas utama mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai interpersonal proses. Jadi, menurut Colquitt dan rekan-rekannya, interpersonal proses adalah bagian penting dalam dinamika sebuah kerja sama tim. Jadi, proses ini tidak secara langsung terkait dengan penyelesaian tugas, tetapi justru menjadi pondasi penting yang menopang kerjasama dalam jangka panjang. Nah, interpersonal proses ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah tugas dikerjakan dan berfokus pada bagaimana anggota tim ini bisa mengelola hubungan sosial di dalam sebuah tim. Nah, selanjutnya di sini ada tiga pilar dari interpersonal proses. Jadi, Colquitt mengidentifikasi tiga kategori utama. Yang pertama adalah manajemen konflik. Yang kedua adalah membangun motivasi dan kepercayaan diri. Lalu yang ketiga adalah manajemen afek atau emosi. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit masing-masing dari tiga kategori utama ini. Yang pertama adalah konflik dari manajemen. Nah, konflik dalam tim bukan hal yang tabu ya Bapak Ibu ya. Jadi justru perbedaan pendapat bisa menjadi pemicu inovasi sebetulnya asal dikelola dengan bijak. Nah, Colquitt membedakan dua jenis nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah relationship conflict. Misalnya karena perbedaan nilai atau mungkin karena gaya komunikasinya atau karena egonya. Nah, konflik jenis ini sebetulnya cenderung bisa merusak kinerja tim jika tidak segera diatasi. Namun, untuk task konflik merupakan konflik yang berkaitan dengan tugas. Misalnya, perbedaan cara menyelesaikan pekerjaan. Nah, konflik jenis ini bisa bermanfaat jika dikelola dengan cara yang sehat. Jadi, melalui komunikasi yang terbuka, lalu saling menghormati, dan adanya kepercayaan di antara anggota. Jadi mungkin kita bisa menggarisbawahi bagaimana cara
mengelola konflik secara positif, yang pertama mungkin kita bisa membangun keamanan psikologis. Lalu yang kedua dengan mendorong diskusi yang saling menghormati. Lalu yang ketiga membuat aturan main saat terjadi ketidaksepakatan. Jadi manajemen konflik yang baik bukan soal menghindari konflik, tetapi bagaimana mengubah konflik ini menjadi kesempatan untuk kita bisa tumbuh gitu. Lalu yang kedua adalah motivation, motivation and confidence building. Eh, ini merupakan sebuah tindakan atau ucapan yang menginspirasi, memberi energi, dan menyemangati anggota tim, atau bisa disebut dengan membangun kepercayaan diri individu dan moral tim. Sebagai contoh, kata-kata misalnya kita pasti bisa, terus atau mungkin kita merayakan pencapaian hal-hal kecil yang mungkin mencapai target, kita bisa merayakannya secara kecil-kecilan. Lalu kata-kata yang menyampaikan dengan kata-kata yang semangat dan optimisme itu juga merupakan sebuah contohnya. Nah, kenapa ini disebut dengan eh, penting gitu ya? Karena bisa meningkatkan efikasi dari kolektif. Jadi keyakinan tim bahwa mereka itu bisa berhasil. Jadi bayangkan Bapak Ibu sedang bekerja dalam tim dan salah satu rekan Bapak Ibu berkata, "Eh, aku tahu kita bisa menyelesaikan ini dengan baik." Nah, kalimat sederhana ini ternyata punya dampak besar loh gitu. Jadi dorongan moral seperti ini termasuk ke dalam kategori motivation and confidence building. Nah, intinya proses ini itu menyangkut bagaimana anggota tim itu bisa saling menyemangati, membangun kepercayaan diri satu sama lain, dan juga menciptakan atmosfer yang mendukung semangat kerja. Jadi, ketika anggota merasa tidak percaya diri dan didukung oleh rekan-rekannya, mereka akan jauh lebih terdorong untuk berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya adalah affect management. Affect management itu adalah strategi yang mendorong keseimbangan emosi dan harmoni sosial dalam tim. Begitu juga dengan bagaimana membantu tim tetap tenang, membantu tim tetap empatik, dan fokus saat berada di bawah tekanan. Sebagai contoh, misalnya, saat ada rekan kita yang merasa kesulitan, kita bisa memberikan ruang bagi eh, rekan kita yang sedang stres. Lalu yang kedua mungkin dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah menjaga nada bicara tetap suportif saat terjadi konflik. Nah, kenapa affect management ini cukup penting? Karena yang pertama adalah bisa mencegah kelelahan emosional. Lalu yang kedua adalah bisa memperkuat kepercayaan dan empati di dalam sebuah tim. Jadi setiap tim pasti pernah menghadapi tekanan, baik dikejar oleh tenggat waktu yang mepet, lalu ekspektasi atasan yang terlalu tinggi, atau mungkin tantangan teknis yang bisa memicu stres. Nah, di saat-saat seperti ini, kemampuan tim untuk bisa mengelola segala emosi itu cukup menentukan, gitu ya. Jadi, affect management ini berfokus pada bagaimana tim itu bisa menciptakan suasana kerja yang positif dan saling menjaga kestabilan emosi. Ini bisa dalam bentuk empati saat ada anggota yang sedang kesulitan atau sekedar saling memberikan ruang untuk menenangkan diri. Jadi tim yang mampu mengatasi ini semua eh, tentunya bisa menjaga keharmonisan emosional cenderung jauh lebih kompak gitu ya, dan juga tahan banting dalam menghadapi tantangannya. Selanjutnya eh, masuk ke communication in teams. Nah, communication in teams ini merupakan komunikasi sebuah proses di mana informasi dan makna itu bisa ditransfer dari si pengirim. Jadi, dalam konteks ini, eh, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan secara interdependen. Sehingga efektivitas komunikasi sangat menentukan apakah tim akan mengalami proses gain eh, atau proses loss. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi merupakan jantung dari kerjasama tim. Nah, dalam tim yang bekerja secara interdependen, rata-rata hampir semuanya itu aktivitasnya mulai dari perencanaan hingga eksekusi, semua itu bergantung pada kemampuan anggota tim untuk berkomunikasi dengan jelas, dengan efektif, dan penuh makna. Selanjutnya di sini ada communication in teams. Di sini terbagi atas
5 bisa dikatakan dengan kemampuan anggota tim untuk menyampaikan dan memahami pesan dengan tepat. Jadi meliputi kejelasan dalam memberikan atau menyampaikan atau encoding dan akurasi dalam menafsirkan atau decoding pesan. Mengapa kita harus memahami ini? Karena komunikasi yang buruk, misalnya perintah atau informasi yang ambigu atau tanggapan yang tidak jelas, itu dapat menyebabkan miskomunikasi. Mungkin juga bisa menyebabkan salah persepsi. Mungkin juga bisa menyebabkan konflik. Gitu. Jadi kompetensi komunikasi yang tinggi tentunya akan menciptakan keselarasan dan efisiensi dalam kerja tim gitu ya. Sebagai contoh misalnya seorang anggota tim menjelaskan tujuan dengan sangat rinci dan menggunakan bahasa yang sebetulnya mudah dipahami oleh semua anggota. Nah, ini bisa mencegah kebingungan dan memastikan hasil kerja sesuai harapan. Lalu di sini yang bagian kedua adalah dan emotional intelligence, yaitu merupakan emosi mempengaruhi cara seseorang menyampaikan pesan dan menafsirkannya. Jadi kecerdasan emosional atau EQ itu membantu seseorang untuk tetap tenang, untuk tetap empatik dan tanggap dalam berbagai situasi sosial. Nah, mengapa ini penting? Karena anggota yang sedang stres atau mungkin sedang emosinya kurang stabil itu bisa menyampaikan pesan secara kasar atau tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, tim dengan EQ tinggi itu mampu mengendalikan emosi dengan cara memahami perasaan rekan Oke. kerja dan menyampaikan pesan dengan lebih halus dan efektif. Sebagai contoh, misalnya seorang anggota mengoreksi kesalahan rekannya dengan nada yang positif dan bahasa yang membangun. Ini tentunya akan menciptakan suasana yang saling menghormati dan tidak defensif. Lalu yang ketiga adalah noise atau gangguan. Nah, ini merupakan segala bentuk gangguan yang menghalangi pemahaman pesan, baik dari sisi fisik maupun sisi psikologis. Jadi, kalau dari segi fisik itu mungkin seperti suara yang bising, sinyal yang buruk, lalu pemadaman listrik itu salah satu bentuk dari gangguan fisik. Lalu yang kedua adalah gangguan psikologis, misalnya pikirannya sedang terganggu, lalu emosi negatif atau berprasangka buruk itu merupakan jenis gangguan psikologis. Nah, mengapa noise ini penting atau perlu kita ketahui karena semakin tinggi gangguan itu tentunya akan semakin besar risiko pesan tidak sampai dengan baik ke penerima. Jadi noise itu akan memperlambat proses dan juga bisa meningkatkan frustasi dan bisa menyebabkan kegagalan tugas gitu. Sebagai contoh misalnya kita sedang melakukan rapat online atau mungkin perkuliahan online seperti hari ini. Ini bisa terganggu oleh suara-suara bising dari lingkungan peserta mungkin. Nah, informasi yang ini tentunya kan akan tidak terdengar. Tentunya juga hasilnya akan muncul kesalahan eksekusi atau kesalahan dalam penafsiran yang diterima. Nah, selanjutnya yang keempat adalah information richness gitu ya. Nah, ini merupakan kekayaan informasi adalah eh, tingkat kedalaman, tingkat kejelasan, dan konteks yang bisa disampaikan oleh suatu media komunikasi. Misalnya, em, video call, telepon, chat, email. Nah, mengapa ini dikatakan penting? Karena komunikasi yang kompleks membutuhkan media yang kaya agar makna dan emosinya itu bisa tersampaikan. Jadi, sebagai contoh, misalnya menyampaikan evaluasi kinerja lebih baik dilakukan secara langsung daripada melalui email. Kenapa? Karena ini bisa menghindari salah paham dan memberi ruang untuk umpan balik. Gitu. Lalu yang kelima ada network structure atau bisa disebut dengan struktur jaringan komunikasi. Ini merupakan hal yang menentukan aliran informasi di dalam sebuah tim. Misalnya siapa yang berbicara dengan siapa dan seberapa cepat pesan itu bisa menyebar. Nah, jenis struktur ini sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah sentralis atau terpusat. Itu merupakan satu orang menjadi pusat komunikasi, lalu bisa memberikan tugas-tugas yang sederhana.
Lalu yang kedua adalah ya Allah susah, decentralized gitu ya, atau terdistribusi. Itu semua anggota bisa saling terhubung. Ini jauh lebih baik untuk tugas yang jauh lebih kompleks dan inovatif biasanya. Nah, mengapa ini penting untuk diketahui? Karena struktur yang salah itu bisa menyebabkan keterlambatan informasi, bisa menyebabkan misinformasi, dan penurunan partisipasi. Lalu yang kedua adalah struktur yang tepat meningkatkan kejelasan, kecepatan merespon, dan keterlibatan dalam anggota tim. Jadi sebagai contoh misalnya dalam proyek yang interaktif, tim dalam eh, berkomunikasi dengan sesama timnya itu dilakukan secara terbuka antar anggota. Itu cenderung tentunya akan menghasilkan ide yang lebih kaya dan lebih beragam. Jadi secara kesimpulan, komunikasi dalam tim bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi melainkan proses dalam membangun pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif tentunya dipengaruhi oleh kompetensi, emosi, media, kondisi, dan struktur komunikasi. Jadi tanpa manajemen komunikasi yang baik, bahkan tim yang kompeten pun itu bisa gagal mencapai tujuan. Nah, sebaliknya dengan komunikasi yang tepat, tim itu bisa bekerja jauh lebih cepat, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih selaras. Next, di sini ada proses komunikasi gitu. Jadi di sini bukan sekedar bicara, tetapi bagaimana membangun sebuah pemahaman. Jadi kalau kita pernah merasa bahwa aku tuh udah ngomong loh, tapi dia kayaknya nggak ngerti juga apa yang disampaikan oleh saya. Nah, komunikasi itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, tetapi soal bagaimana memastikan apakah yang kita maksud itu bisa benar-benar sampai pada orang yang menerima, dapat dipahami juga oleh si penerima gitu. Jadi buku organizational behavior dari Colquitt ini eh, menjelaskan bahwa proses komunikasi ini seperti perjalanan pesan. Jadi dari ide kepala kita sampai ke pemahaman di kepala orang lain. Tapi perjalanannya tentunya nggak selalu mulus gitu ya. Jadi yang pertama bisa dimulai dari eh, sender atau orang informasi, eh bukan orang informasi, dari si pemberi informasi gitu ya. Jadi komunikasi dimulai ketika kita punya sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa ide, bisa sebuah instruksi, bisa sebuah saran, atau bahkan sekedar curhat. Jadi kita di sini adalah sebagai sendernya, si pengirim pesan. Tapi bisa dikatakan punya niat baik aja tuh nggak cukup. Sekarang tugas kita gimana caranya niat itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Lalu yang kedua adalah encoding atau bagaimana caranya kita mengemas sebuah pesan dengan cermat gitu. Jadi kita bisa membayangkan ingin memberikan kado ke teman kita. Nah, bungkusnya bagus atau asal-asalan nih gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kekesan pertama yang eh, si penerima gitu. Jadi, encoding itu kayak proses membungkus pesan kita. Nah, kita harus memilih kata-kata yang pas dengan ekspresi wajah yang sesuai dan nada sesuai yang tepat. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, kita juga harus hati-hati karena kalau salah bungkus tentunya akan memberikan kesalahpahaman juga kepada si penerima. Lalu selanjutnya adalah bagian message atau pesan yang dikirim itu bisa eh, dalam bentuk obrolan langsung, bisa dalam bentuk obrolan WA, atau mungkin email, atau tatapan mata gitu ya. Tapi saat pesan berjalan, ada satu musuh besar yang harus diwaspadai, yaitu tadi noise gitu ya. Nah, noise ini adalah gangguan yang ada di jalan gitu ya, karena gangguan yang bikin pesan kita jadi nggak jelas atau mungkin bahkan salah arti itu adalah noise. Jadi noise atau gangguan adalah segala sesuatu yang memang menghambat dari kejelasan pesan. Nah, Colquitt ini membaginya menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah fisik, eh, seperti suara bising, koneksi Zoom yang buruk, terus suara notifikasi handphone,
Itu merupakan noise fisik. Lalu yang psikologi, penerima misalnya sedang stres atau cemas atau marah. Lalu yang ketiga adalah sematik. Sematik itu kata yang tidak dimengerti atau multitafsir. Nah, noise ini bisa bikin pesanmu itu kehilangan makna atau eh, ditangkap oleh si penerima dengan cara keliru gitu. Lalu yang kelima adalah decoding atau receiver atau diterima tetapi belum tentu dipahami. Jadi begitu pesan sampai ke receiver atau si penerima, mereka akan melakukan decoding nih dengan cara menerjemahkan apa yang mereka terima menjadi makna. Masalahnya, decoding ini tidak selalu objektif. Yang pertama bisa dipengaruhi oleh latar belakang mungkin. Lalu yang kedua mungkin bisa karena pengalaman sebelumnya. Lalu yang ketiga mungkin saja mood yang disampaikan itu lagi kurang bagus gitu. Jadi misalnya kita bahas ini nanti ya. Jadi jika receivers sedang insecure mungkin mereka mungkin akan mengartikan itu sebagai penolakan. Padahal sebetulnya sender hanya butuh waktu karena mungkin moodnya lagi kurang bagus. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah goalnya understanding. Tujuan akhir komunikasi bukan sekedar pesan itu terkirim, tetapi makna yang dimengerti setelah decoding. Jadi penerima akan sampai pada pemahaman understanding. Jadi jika pemahamannya sama dengan niat awal pengirim, maka komunikasi itu dianggap berhasil. Tapi jika tidak, kalau pesan ditafsirkan salah, bahkan sekedar sedikit melenceng, maka bisa timbul yang pertama apa namanya kesalahpahaman, lalu yang kedua adalah konflik interpersonal, lalu yang ketiga adalah kegagalan koordinasi dalam sebuah tim. Jadi intinya komunikasi itu proses dua arah yang penuh kesadaran. Jadi di dalam tim, komunikasi adalah tulang punggung koordinasi dan kolaborasi dari setiap kesalahan dalam proses komunikasi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam proses ini, tentunya akan berujung kepada eh, kerja ulang mungkin, atau mungkin bisa turunnya kepercayaan dalam arti eh, individu jadi nggak pede, terus mungkin bisa em, membuat pertemanan akan memburuk seperti itu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau semua tahapan ini dikelola dengan baik, tentunya tim akan jauh lebih solid. Lalu konflik juga bisa dihindari. Dan yang selanjutnya adalah semua orang merasa akan dipahami gitu. Selanjutnya ini adalah identify the characteristic of effective teams dari Robbins edisi yang ke-19, yang dimana karakteristik tim yang efektif berdasarkan tim effectiveness model ini. Model ini menjelaskan bahwa tim yang hebat bukan hanya soal siapa anggotanya, tetapi juga soal lingkungan tempat mereka bekerja. Jadi bagaimana mereka itu bisa berinteraksi dan bagaimana dinamika dari internal tim itu bisa terbentuk. Jadi model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu konteks, lalu composition, dan processes and states. Nah, em, yang pertama mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai konteks atau lingkungan pendukung. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan di sebuah tim itu anggaplah seperti tanaman. Jadi ia tidak akan tumbuh dengan baik tanpa tanah yang subur, tanpa air, dan tanpa sinar matahari. Nah, konteks ini adalah lingkungan eksternal yang menopang tim. Jadi beberapa faktor penting di antaranya adalah di sini ada adequate resources, artinya tim harus didukung oleh sumber daya yang cukup, baik itu waktu, baik itu dana, maupun alat kerja. Lalu yang kedua ada leadership and structure, ya, artinya harus ada struktur peran dan kepemimpinan yang jelas agar tim tidak kehilangan arah. Lalu yang ketiga ada culture and climate yang dimana mm, suasana kerja yang positif dan terbuka sangat membantu kolaborasi. Lalu yang keempat ada reward system yang dimana ini harus adil juga berperan penting karena ini untuk menjaga sebuah inovasi. Lalu selanjutnya ada teknologi and virtuality. Jadi di dalam era digital ini tentunya sangat penting terutama untuk
tim yang jarak jauh. Lalu ada interdependence, yang dimana anggota saling membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir ada norms, yaitu merupakan aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana anggota tim itu bisa berperilaku sehari-hari. Jadi dalam artiannya atau intinya itu adalah tim tidak akan bekerja maksimal jika tidak berada dalam lingkungan yang mendukung. Lalu yang kedua adalah composition, yang dimana ini merupakan siapa aja sih anggotanya gitu. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu eh, mulai memahami bagaimana di dalam composition ini ada abilities of members, yaitu kemampuan anggota tim yang tidak hanya soal skill teknis, tetapi juga soft skillnya seperti komunikasi, lalu ada personality atau kepribadian. Ini tim dengan anggota yang harus bertanggung jawab, harus melakukan keterbukaan, dan kooperatif itu tentunya jauh lebih efektif gitu. Lalu ada allocating rules yang dimana ini merupakan pembagian peran. Ini merupakan suatu hal yang juga harus tepat karena setiap orang itu harus tahu dan harus menjalankan perannya masing-masing. Lalu ada diversity, terus juga ada cultural difference yang dimana dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Lalu ada team size atau ukuran tim, itu juga penting karena tim yang terlalu besar tentunya bisa kehilangan fokus, namun kalau terlalu kecil itu juga bisa kekurangan tenaga. Lalu yang terakhir adalah member preference atau preferensi anggota, itu juga perlu diperhatikan karena tidak semua orang itu bisa nyaman bekerja sama dalam tim. Jadi secara kesimpulan, komposisi tim itu seperti resep makanan. Jadi kalau campurannya pas, hasilnya tentunya luar biasa enak. Tetapi kalau nggak pas, tentunya akan kurang enak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah proses and states. Di sini merupakan bagaimana tim bekerja sehari-hari dan bagaimana mereka bisa merasakan kerjasama di dalamnya. Yang pertama ada common purpose, yaitu tujuan bersama yang dipahami oleh semua anggota. Lalu di sini ada motivation. Sebetulnya motivation ini merupakan eh, suatu ungkapan semangat untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu ada tim evisasi, yaitu eh, kepercayaan kolektif bahwa kita itu bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Lalu ada tim identify, yaitu di mana rasa memiliki dan bangga menjadi bagian dari tim. Lalu ada tim cohesion atau kohesi tim. Ini juga sangat penting karena semakin dekat hubungan antar anggota tentunya semakin kuat juga kerjanya. Lalu yang terakhir ada bukan terakhir, yang keberapa nih? Ada mental models, yaitu pemahaman bersama tentang bagaimana tim itu harus bekerja. Lalu ada manajemen konflik. Ini cukup krusial karena konflik itu sebetulnya wajar, tetapi bagaimana caranya kita untuk menanganinya. Eh, Terus juga bagaimana kita untuk menentukan apakah tim kita ini tumbuh atau justru retak gitu. Lalu ada social loving yang dimana perlu dihindari ini karena ketika ada anggota yang ikut tapi tidak berkontribusi, ini tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik juga. Lalu yang terakhir ada trust, yaitu merupakan eh, kepercayaan. Jadi kalau tanpa kepercayaan tentunya komunikasi itu akan terhambat, jadi kerjasama pun akan melemah. Jadi poin pentingnya tim yang memiliki dinamika sehat itu akan lebih produktif, lebih fleksibel dan mampu bertahan di tengah tantangan. Jadi secara kesimpulan, jika kita ingin membentuk tim yang benar-benar efektif, kita tidak bisa hanya fokus pada satu sisi saja. Kita harus memperhatikan lingkungan, yaitu konteks, lalu orang-orangnya atau composition, dan bagaimana mereka itu bisa bekerja sama atau proses and state. Jadi tim yang efektif bukan terjadi secara kebetulan, tapi mereka itu dibentuk dengan sadar, dikelola dengan baik, dan tumbuh dari kepercayaan serta tujuan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini ada
menurut Robbins yaitu how organization can create effective teams. Jadi Robbins ini menjelaskan bahwa organisasi itu tidak bisa sekedar berharap tim itu berjalan efektif, tetapi juga harus secara aktif membentuknya dalam sebuah tim gitu. Jadi untuk itu Robbins itu mengidentifikasi tiga dari strategis utama. Yang pertama adalah seleksi tim atau bisa dikatakan selecting team player. Jadi organisasi ini perlu memilih orang yang tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga harus kompeten dalam kerjasama tim. Jadi Robbins memang menekankan tiga karakter penting. Yang pertama adalah interpersonal skills, atau bisa dikatakan dengan kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk mendengarkan, dan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah conflict resolution ability, atau bisa dikatakan mampu mengelola konflik dengan sehat. Lalu yang ketiga ada collaborative orientation, yaitu merupakan kesediaan untuk berbagi ide, kesediaan untuk membantu rekan, dan menerima masukan. Jadi, jika budaya organisasi sangat berbasis kepada kerjasama, sebaiknya hindari merekrut orang yang dominan individualis karena mereka akan berisiko mengganggu dinamika inti. Lalu yang kedua di sini ada training atau pelatihan. Jadi meskipun seorang itu memiliki potensi, Robbins menekankan bahwa training adalah kunci keberhasilan dalam jangka panjang tim. Nah, di dalam jangka panjang tim ini menurut Robbins ada dua bentuk pelatihan yang cukup penting. Yang pertama ada team building training, atau pelatihan ini membantu orang dalam memahami peran masing-masingnya. Terus juga bagaimana cara membangun kepercayaannya dan bagaimana bisa mengembangkan rasa memiliki terhadap tim. Lalu yang kedua adalah developing mental models dan transactive memory. Jadi isinya yang pertama adalah mental models, atau bisa dikatakan pemahaman bersama tentang bagaimana tim seharusnya bekerja. Lalu transactive memory yaitu merupakan kesadaran kolektif tentang siapa dia, terus eh, siapa tahu apa, kayak gitu. Jadi sehingga kerja itu lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Sebagai contoh misalnya tim yang terlatih akan tahu bahwa si A ini ahli di data, lalu si B ini lebih em, ahli di dalam presentasi. Jadi tanpa harus mendiskusikannya setiap waktu, tim itu udah terbiasa mengetahuinya. Lalu di sini ada tiga, yang ketiga adalah rewarding dalam teamwork. Jadi di dalam bukunya Robbins ini menekankan bahwa banyak organisasi itu keliru karena menghargai performa individu dalam konteks kerja sama tim. Lalu yang keempat adalah team leadership, adalah peran kepemimpinan, yang dimana Robbins itu menyadari bahwa tim tanpa pemimpin bukan berarti tanpa arah, tetapi organisasi itu memang perlu menyiapkannya gitu. Karena pemimpin yang mampu menjadi fasilitator tentunya bukan hanya sebagai pengontrol, tetapi pemimpin yang bisa membangun kepercayaan juga tentunya akan bisa memberikan eh, persepsi tujuan yang baik serta bisa mendorong partisipasi semua anggotanya. Lalu yang terakhir adalah adapting to context. Ini merupakan tim yang tidak selalu bekerja di kondisi yang normal gitu. Jadi secara kesimpulan dari buku Robbins ini, organisasi itu yang eh, harus efektif atau yang ingin efektif itu harus proaktif. Jadi proaktif dalam memilih orang yang tepat, proaktif dalam melatih mereka dengan benar, proaktif dalam memberi sistem penghargaan yang adil, lalu proaktif dalam memfasilitasi kepemimpinan yang partisipatif, dan yang terakhir proaktif dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan tim virtual maupun tim krisis.
Ini merupakan salah satu contoh studi kasus, yaitu kolaborasi tim dalam pengembangan Google Pixel. Ini yang menulis adalah Mike Hook dan Johnson tahun 2021. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit bahwa Google itu bukan hanya perusahaan teknologi yang besar. Mereka juga dikenal karena pendekatan inovatif dalam kerja tim. Jadi salah satu produk yang merefleksikan hal ini adalah Google Pixel 6. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, bahwa smartphone yang menjadi titik baik dalam strategi perangkat keras Google. Jadi di balik kesuksesan dari produk ini ada kisah kerja tim lintas fungsi yang kolaboratif, yang kompleks, dan sangat inspiratif. Jadi, pengembangan Pixel 6 ini tidak hanya melibatkan para insinyur dan teknisi, tetapi juga desainer, juga ahli warna, ahli pakar inklusi, dan dari tim pemasaran yang bekerja sama dari awal hingga peluncuran produk tersebut. Jadi tim-tim ini tidak hanya berasal dari satu lokasi, tetapi tersebar secara global. Dan komunikasinya semuanya itu dilakukan secara virtual. Jadi tim Google ini menghadapi tantangan yang cukup besar, mulai dari pengembangan produk secara fisik dan dikerjakan secara kolaboratif tanpa bisa ketemu langsung. Namun alih-alih menyerah, mereka itu menemukan cara-cara baru untuk dapat bekerja sama. Jadi desainer ini mengirimkan sampel warna dan tekstur itu lewat kurir ke rumah rekan-rekannya yang satu tim dengan dia, lalu mendiskusikannya lewat panggilan video. Nah, komunikasi digital ini menjadi tulang punggung proses dari kolaborasi Pixel 6 ini. Dan tim Pixel 6 ini mencerminkan keberagaman dari anggota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, latar belakang profesi juga, dan eh, lokasi yang cukup jauh gitu ya. Karena mereka membentuk kombinasi unik antara desainer produk, ahli UX, insinyur, dan tim inklusi. Jadi perbedaan ini bukan menjadi hambatan, justru menjadi kekuatan utama. Dan dalam praktiknya, kerja tim di Google ini berlangsung secara agil gitu ya. Mereka menggunakan sistem sprint, prototipe yang cukup cepat, dan evaluasi berulang komunikasi yang tidak hanya secara formal, tetapi juga penuh rasa saling percaya. Jadi konflik ide yang muncul ini diubah menjadi diskusi yang terbuka, bukan sekedar sumber pertentangan aja. Jadi meskipun seluruh pekerjaan yang dilakukan secara daring selama pandemi, semangat kolaborasi mereka tentunya tetap kuat karena anggota tim ini menganggap bahwa pekerjaan ini sebagai ruang eksplorasi. Jadi bukan sekedar tanggung jawab pekerjaan aja. Jadi hasil dari proses kolaboratif ini terlihat cukup jelas karena Google Pixel 6 mendapat sambutan hangat karena desainnya yang cukup segar, lalu warnanya yang berani, serta integrasi teknologi baru seperti chip Tensor buatan Google sendiri itu sudah ada. Tapi lebih dari itu, Pixel 6 ini juga dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai kolaborasi, nilai-nilai dari empati dan keberagaman yang diterapkan dalam tim selama proses pembuatannya. Jadi, maka dari itu, yang dapat disimpulkan dari studi kasus tersebut, dari studi kasus Google Pixel ini membuktikan bahwa efektivitas tim tidak hanya dibentuk oleh struktur formal, tapi oleh semangat kolaborasi yang hidup. Gitu. Jadi dengan dukungan teknologi, dengan budaya komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap keberagaman, serta tim-tim di Google ini mampu bekerja lintas batas dan menciptakan produk yang bukan hanya sekedar unggul, baik secara teknis dan visualnya saja, tetapi juga bermakna secara sosial. Em, Berikut adalah daftar pustaka kami yang kami kerjakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga nggak pada tidur, kayak pada tidur sih. Mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab.
Ya, Bapak Ibu, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab 4 orang. Dipersilahkan. Oke, ada Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Oh, baik, Mbak Nining. Selamat siang. Saya izin bertanya. Iya, silakan Bu Rahma. Baik, tadi dijelaskan mengenai coordination loss dan motivational loss sebagai jenis proses loss. Apakah ada jenis proses loss lain yang signifikan yang tidak disebutkan dalam model ini? Itu aja pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Iya. Oke, silakan Bu Duha. Baik, Bu Bisa langsung. Ning, mungkin saya jawab karena tadi kebetulan saya mempresentasikan mengenai ini. Jadi Bu Rahma terkait dengan proses loss tadi kan memang ada coordination loss sama motivational loss yang menjadi penyebabnya. Tapi memang benar selain itu ada lagi bentuk atau kondisi lainnya yang juga akhirnya menyebabkan proses loss. Misalnya information filtering. Nah, kalau information filtering nih kayak misalnya kita dalam satu tim, tapi ternyata ada satu pihak yang mungkin memahami informasi lebih, tapi tidak mentransfernya ke tim gitu, sehingga hasil pekerjaan dari anggota tim lainnya jadi tersendat, jadi terganggu. Nah, ini juga akhirnya menyebabkan proses loss gitu. Karena tadinya mungkin kita bisa bekerja lebih optimal karena sudah mempunyai informasi yang mendukung, jadinya nggak bisa karena informasinya tersendat di salah satu pihak saja. Seperti itu kira-kira Bu Rahma. Jadi budaya organisasi itu mendukung ya. Budaya organisasi yang baik itu Iya, mendukung adanya transfer knowledge gitu betul. ya. Oke, Iya, baik. Mbak betul Vicky, Ibu. terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya Pak Alan. Silakan Pak Alan. Oke, di sini saya mau bertanya tentang mengenai proses ya. Proses loss tadi disinggung sama Ibu Rahma dan proses again sebagai dua hasil yang terpisah dari tim proses. Nah, di sini apakah mungkin suatu tim proses menghasilkan keduanya secara bersamaan dalam tingkat yang berbeda? Itu maksudnya seperti apa ya? Baik, saya coba jawab pertanyaan Pak Alan. Kalau tadi kan kita membahasnya mengenai bahwa dalam tim proses tuh ada proses loss sama proses gain. Kalau proses loss kan berarti hasil dari kerjasamanya, hasil dari kolaborasinya lebih baik dibandingkan dengan kalau mereka mengerjakan secara individu. Itu proses gain. Nah, kalau proses loss sebaliknya, ketika mereka mengerjakan secara individu, kok hasilnya lebih baik ya dibandingkan kalau dikerjakan secara berkolaborasi secara tim. Nah, tapi ternyata pada praktiknya tidak hanya menjadi dua gitu, bahwa oh proses tim yang ini terjadinya proses loss, kemudian yang berikutnya proses gain, enggak. Tapi ternyata itu bisa secara simultan terjadi. Jadi mungkin dalam satu aktivitas, misalnya pada saat brainstorming, muncul nih ide-ide inovatif sehingga akhirnya muncul praktik proses gain ini. Tapi ternyata pada saat diimplementasikan, kemudian harus ada urut-urutan pengerjaan yang akhirnya harus saling menunggu. Nah, kemudian muncul tuh yang namanya production blocking, akhirnya juga bisa menyebabkan proses loss. Jadi pada praktiknya nggak saklek satu tim ini terjadi proses loss, satu tim ini terjadi proses gain, tapi keduanya bisa secara bersamaan terjadi di dalam satu proses tim yang sama. Gitu, Pak Alan. Oke, makasih Buki. Sama-sama. Saya tanya Buning. Oke, terima kasih Pak Alan. Silakan Pak Faif. Ya, terkait tim ya. Pengalaman saya itu ya. Kalau tim kita itu apa namanya secara level pendidikan kemudian secara background sama itu lebih mudah gitu dalam apa membangun culture-nya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya background tim kita ini sangat beragam gitu, budayanya beragam, usianya, cara berpikir dan lain-lain, itu tidak semudah yang tadi kita diskusikan dalam membangun tim cohesion gitu. Itu kira-kira bagaimana Bu Ning? Bagaimana kita bisa apa namanya membangun tim yang efektif dengan
background dan apa namanya dinamika yang berbeda-beda dari tiap anggota tim kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Buki izin jawab ya. Jadi gini Pak Faif, kan kalau membangun tim yang efektif di tengah keberagaman bukanlah tugas yang mudah tentunya ya. Justru disinilah letak dari tantangan sekaligus peluang besar dalam manajemen tim yang modern. Jadi mulai dari perbedaan latar belakang, baik budaya, baik usia, pendidikan, hingga cara berpikir dapat menjadi sumber kekayaan ide sebetulnya, namun juga bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa keberagaman bukan penghambat dari efektivitas, melainkan sesuatu yang perlu diintegrasikan secara sadar ke dalam proses kerja tim. Jadi salah satu kunci utamanya adalah kita menciptakan lingkungan psikologis yang aman atau psychological safety, di mana setiap anggota ini merasa nyaman untuk menyampaikan ide. Jadi menyampaikan ide kalau misalkan ada berbeda pendapat, bahkan mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi. Nah, inilah sebetulnya fondasi dari keterbukaan dan kepercayaan. Selain itu, penting bagi pemimpin tim untuk menetapkan nilai-nilai dasar bersama. Jadi sejak awal kayak seperti saling menghargai, terus mendengarkan secara aktif dan berbagi tanggung jawab. Jadi dalam tim ini atau dalam tim yang cukup beragam, komunikasi itu perlu dirancang lebih inklusif karena menggunakan bahasa yang sebisa mungkin tidak bias serta bisa memberikan ruang bagi gaya kerja yang cukup berbeda-beda. Jadi kolaborasi yang efektif tentunya dalam tim yang cukup multikultural memerlukan kesadaran lintas budaya gitu. Jadi mengenali bahwa eh, cara berpendapat atau memberikan umpan balik atau mungkin bahkan diam di dalam rapat itu bisa berarti beda-beda arti tergantung dari konteks budaya. Jadi dengan kata lain, efektivitas tim tidak dibangun dengan menyamakan semua orangnya, tetapi dengan menciptakan ruang aman di mana setiap perbedaan itu bisa berkontribusi secara bermakna. Jadi dukungan dari organisasi itu juga sebetulnya cukup penting karena pelatihan komunikasi lintas budaya, lalu sistem kerja yang fleksibel, dan kepemimpinan yang adaptif ini bisa memperkuat upaya tim untuk tetap solid meskipun sangat beragam. Jadi secara kesimpulan, tim yang beragam bisa sangat efektif jika difasilitasi dengan komunikasi yang inklusif, dengan nilai kerja yang disepakati secara bersama-sama, dan budaya tim yang memberi ruang bagi perbedaan. Jadi efektivitas tim bukan soal kesamaan, tetapi kemampuan untuk menyatukan perbedaan menjadi kekuatan secara bersama-sama. Demikian Pak Faif. Oke, Bu Ning, makasih. Panjang lebar luar biasa penjelasannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ya Bu Ning, Rama. Oke, silakan Pak Rama. Menarik dan termasuk juga saya sih tadi ada di apa skema tadi ya Mbak Ning ya terkait dengan apa eh, tadi apa karakteristik of effective team dan tadi sudah sempat ditanyakan juga sama Bapak Aif ya menyangkut efektivitas tim itu ada konteks, ada composition, ada proses dan seterusnya. Nah, cuma saya berpikir gini loh Mbak Ning. Kita kan tim. Tim ini kan ada yang sifatnya jangka pendek lah kayak kita mungkin yang cuma satu periode, satu semester. Itu mungkin kalau lah misalnya ada konflik relatif lebih banyak toleransi. Ah udahlah sebentar ini kira-kira begitu. Cuma masalahnya kan kita bicara efek tim dalam konteks jangka panjang di industri atau perusahaan yang memang kayak ASN gitu ya. Kan mereka nggak punya pilihan nih. Mereka harus kerja sampai pensiun kan kira-kira begitu. Nah, padahal kita tahu efektivitas tim ini kan tadi tergantung orang-orangnya dan seterusnya. Nah, kira-kira ada solusi nggak? Atau mungkin ada saran atau mungkin pendapat dari Mbak Ning gitu ya. Gimana kita bisa menjaga
efektivitas ini dalam jangka panjang. Dan kita tahu di situ memang untuk kedepannya lah kira-kira sampai berapa lama. Jadi bukan saran yang sifatnya kasuistis atau jangka pendek kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini juga terkait dengan biasanya solusi yang ditawarkan kan biasanya berhubungan dengan hambatan yang paling sering muncul. Nah, kira-kira gitu ya Mbak Ning ya. Nah, dari tiga dimensi ya, tiga dimensi kali ya Mbak Ning ya. Mana yang menurut Mbak Ning itu yang paling dominan terkait dengan hambatan dalam membentuk atau menjaga efektivitas tim dalam suatu organisasi. Ya, kira-kira gitu ya, Mbak Ning. Jadi ada dua, Mbak Ning. Kira-kira hambatan terbesarnya apa? Dari tadi kan ada tiga tuh, ada konteks, ada ini itu. Mbak, yang kedua, gimana kita bisa membangun suatu strategi atau misalnya cara kita mengatasi hambatan itu, tapi dalam perspektif jangka panjang. Nah, kira-kira gitu, Mbak Ning. Yang mudah-mudahan dipahami ya, Mbak Ning. Agak belepotan dikit nih. Terima kasih, Mbak Ning. Wah, pertanyaannya cukup beranak ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya coba menjawab ya, Pak, terkait tadi ya kurang lebihnya tantangan utama yang mungkin sering dihadapi oleh tim dalam mempertahankan efektivitas kerja di jangka panjang. Jadi, eh, paling tidak kita harus menjaga efektivitas tim ini bukan berbicara sekedar soal bagaimana membangun kerjasama di awal aja, tetapi lebih pada bagaimana kita bisa mempertahankannya di dalam jangka panjangnya. Jadi seiring waktu tim tentunya akan menghadapi dinamika yang terus berubah, nggak selalu sama, karena pergantian mulai dari anggotanya kayak ada turnover gitu ya, terus juga tekanan targetnya, terus juga kejenuhannya, bahkan konflik internal yang mungkin tidak terduga datang gitu. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam jangka panjang adalah turunnya komitmen dan energi tim. Nah, apa yang awalnya dimulai dengan semangat tinggi itu bisa menjadi rutinitas yang membosankan jika tidak ada penyegaran. Jadi, ketika ini terjadi, tentunya produktivitas akan menurun, terus juga inovasi akan melemah, dan hubungan antar anggotanya pun mungkin bisa merenggang. Nah, tantangan lain adalah kurangnya dari refleksi dan penyesuaian terhadap perubahan. Jadi, banyak tim yang mungkin terlalu fokus pada perencanaan target, namun lupa eh, untuk secara rutin itu mengevaluasi bagaimana mereka itu bekerja gitu ya. Jadi, padahal lingkungan kerja dari segi teknologi dan ekspektasinya mereka terus berubah dan tim yang tidak adaptif akan tertinggal. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Yang pertama, mungkin penting untuk menciptakan budaya yang reflektif atau bisa dikatakan kita berikan sesi apa ya disebutnya retos retrospektif kalau nggak salah Pak, atau mungkin disebut juga dengan evaluasi berkala. Jadi bukan hanya tentang hasil kerja, tapi juga tentang proses. Misalnya apa yang berjalan selama ini baik atau enggak. Terus misalkan apakah ini sudah cukup baik atau tidak. Terus juga apa yang bisa kita perbaiki. Jadi harus ada itu. Lalu yang kedua mungkin dengan cara menjaga komunikasi agar tetap hidup dan dua arah. Jadi di dalam tim yang sehat tentunya semua orang punya ruang bicara dan masukan dari setiap anggota yang dianggap penting. Lalu yang ketiga dengan cara memberikan ruang untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa mendorong pengembangan diri, terus juga bisa mendorong rotasi peran atau mungkin bahkan tantangan baru yang bisa memperkuat rasa memiliki dan memperluas wawasan tim. Jadi tak kalah penting, keberhasilan dari jangka panjang juga sangat bergantung pada kepemimpinan yang peka. Karena pemimpin tim itu perlu mampu membaca
dinamika emosional dan sosial tim. Jadi tidak hanya mengejar angka atau target aja gitu, Pak. Jadi secara kesimpulan efektif eh, atau dikatakan efektivitas tim tidak akan bertahan hanya karena awalnya saja yang kuat, tapi ia harus dipelihara secara aktif melalui komunikasi yang terbuka. Jadi refleksi yang jujur dan adaptasi yang berkelanjutan itu sangat diperlukan karena tim yang berkembang adalah tim yang terus belajar secara bersama-sama. Terus tadi pertanyaan yang kedua adalah yang tadi ya Pak, pilihannya eh, di antara composites, konteks, dan Iya, proses iya. and Yang state. paling umum tuh yang mana biasanya? Sebetulnya ketiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya ya. Betul, karena tanpa ada ketiganya, ini tidak akan bisa menjadi Ya. tim yang effectiveness. Jadi kalau disuruh pilih di antara ketiga ini, sebetulnya tidak ada. Jadi harus semua-muanya harus jadi satu. Jadi ketiga-tiganya harus ada gitu loh, Pak. Demikian, Ya, Pak. menarik Mbak Ning. Mungkin tapi saya perlu ini, kita perlu ini nih apa sedikit apa namanya ya bagi-bagi cerita lah Pak Abe ya. Ini Pak Abe kan pernah banyak pengalaman nih Pak. Iya, benar. Melihat ini, wah ini anak-anak udah mulai jenuh nih ya gitu. Nah, ada indikasinya nggak sih Pak? Terus solusinya apa waktu itu? Apakah rafting bareng-bareng gitu? Ya kira-kira gitu loh Pak. Kan kelihatan tua ini udah energi spiritnya udah nggak seperti dulu misalnya kan gitu ya. Itu kita ngelihatnya dari mana sih Pak? Kalau secara real gitu ya, apakah sering terjadi konflik? Terus solusinya apa ya Pak waktu itu? Waktu pengalaman Bapak aja sih Pak. Iya, Pak Rahmat, terima kasih. Tolong. Kalau kalau ya, gini, kalau saya menyoroti tim yang kuat itu seperti apa sih? Kalau tadi kan kita bicara proses apa segala macam, kalau kalau kinerja menurun apa segala macam, kinerja menurun bisa terjadi, ya. Nah, masalah saya akan coba soroti stressingnya di tim yang kuat. Tim yang kuat itu ada sesuatu yang akan hilang, misal sesuatu yang sifatnya formal akan hilang. Pernah merasakan nggak, Bapak Ibu? Di dalam tim yang kuat, Misalnya gimana Pak? Gambarannya apa ya Pak? Yang kenapa? formal yang hilang maksudnya? Sesuatu yang sifatnya formal berangsur sangat kuat, misalnya dalam apa namanya, dalam berkomunikasi. Ya, Hmm. kita lihat tim yang kuat, salah satu yang bisa terlihat adalah apa namanya, hubungan bagaimana cara mereka berkomunikasi di dalam satu tim. Sesuatu yang formal yang tadinya biasa bilang apa segala macam, ayo bro Oh, ya, seperti itu. oke Jadi oke kita oke. akan kelihatan tim Gaya yang kuat bahasanya udah mulai akan hilang, benar-benar udah yang dekat gitu ya formal Pak akan ya? mulai berkurang. Ya, kalau dalam tim masih Pak, ya Pak, baik ini, sorry, akan akan butuh jangka yang panjang untuk membuat sesuatu yang yang kuat. Hmm. Ya. Tetapi kalau sesuatu yang formal itu berangsur-angsur akan hilang, ya, eh, akan kelihatan bahwa tim ini akan kuat. Yang pertama, yang kedua, tim ini juga kalau sudah kuat, maka eh, kalau dikatakan kinerja akan menurun, saya kira nggak terlalu drastis ya. Karena mereka akan langsung apa? Yang kedua akan muncul kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Eh, Pak, misal gitu. Kita udah lama nih gak jalan-jalan. Seperti itu. Ya. Jadi solusinya biasanya jalan-jalan ya Pak, refreshing ya Pak ya? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Itu tergantung dari timnya. Biasanya orang satu tim ini akan kuat, ya. Kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan apa namanya, bahkan, sorry, kesamaan hobi juga akan muncul di situ. Hmm. Jadi apa yang menurut mereka bisa dilakukan bersama, tim yang kuat ini kan melakukan hal seperti itu. Ya, saya punya punya tim seperti itu, Pak. Ya, grup kecil, tim kecil, ternyata apa? Kita punya hobi yang sama, apa segala macam, yang tadinya hobinya nggak sama, jadi ikut ke kita, hobinya jadi sama. Wah, itu tinggal 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 klik, semua pekerjaan beres, Pak. Hmm. Jadi memang pembentukan tim menjadi lebih efektif kalau anggotanya udah saling akrab, saling sharing lah ya Pak ya. Nah, Sepertinya udah nggak ada batasan formal lagi ya Pak ya. betul, Pak. Ya gitu ya. Batasan formal akan hilang. Bukan bukan hilang kan ya, akan berangsur-angsur hilang. Hmm. Ya, karena kan bahkan dengan pimpinan,
mereka sudah nggak ada tanda ngaling-ngaling atau apa gitu kan. Jadi ya di situ saya stressingnya bagaimana membuat suatu tim yang kuat ya seperti itu. Nah, ini adalah peran dari seorang pemimpin, Pak. Nah, tadi kan disebut juga, pertama pasti akan ada yang namanya kohesi kelompok, kohesi antar pribadi, terus kohesi apa segala macam. Pada saat itu semua selesai, ya tim ini akan menjadi suatu tim yang, sorry, tim ini akan menjadi suatu tim yang sangat kuat sekali. Ya. Dan mudah biasanya kalau udah tahu seperti ini, tim ini yang sudah kuat seperti ini, kita mau pecah gitu ya, agar menular ke tim yang lainnya, ya butuh waktu, mereka pasti akan balik lagi ya pada pada kondisi-kondisi yang informal, misalnya di kantin di mana itu ini akan balik lagi ya seperti itu. Ya, Ya, makasih terima Pak Abdul, kasih. terima kasih pengalamannya. Maaf Mbak Ning, saya jadi nanya, saya Gak jadi apa-apa, Pak. moderator. Kita yang Terima muda-muda kasih jadi Mbak lebih Ning. jadi tahu nih ceritanya dari yang senior-senior kita kan. Ini kelas ini belum belum terlalu kuat. Hmm, Memperhatikan nggak? Kita akan terlalu kuat di masih semester yang formal lalu. ya Pak ya. Masih, masih kan. Nah, itu, karena kita belum ada konflik nih, belum ada kohesi dan lain sebagainya. Kalau udah ada itu semua, kita akan menjadi kuat. Nah, Jadi satu memang perlu yang waktu senggang buat kumpul Pak, karena kan sibuk dengan tugas sendiri-sendiri, akhirnya lupa tuh. Mempelajari perilaku teman-teman tuh agak susah tuh Pak. ya, karena kita banyak di Prioritasnya online. kerjain tugasnya dulu, kira-kira gitu. Ya Ya, itu ya. karena adanya noise tadi, Pak. Ada noise. Karena Noise. noise itulah kita jadi masih Makanya kurang. munculin noise, Bu, munculin noise. Ya Karena saya terima karena kasih efek Mbak dari Ning. kohesi itu membuat kita apa? Oke, ngomong apa adanya tanpa ada tedeng aling-aling dan sebagainya, saling mengerti lah itu pasti akan kuat lah. Bahkan target kata kalau kata Pak Budiman target 2,5 tahap itu bisa dicapai berbarengan, bersama-sama. Amin, amin. Oke, em, mungkin karena waktunya kita juga sudah sampai 2:30, untuk presentasi kami berdua kita tutup. Lalu mungkin selain presentasi yang kita tutup, kita akhiri juga gimana Bapak Ibu? Siap, Perkuliahan sepakat Bu. sudah cukup ya karena Itu Bu. udah Mbak. sampai setengah Jadi tiga. Ibu, Mbak. Jangan lupa foto-foto. Oh ya Betul. foto, foto sebentar ya. Kita foto dulu bentar Pak. Saya matiin ini dulu.